Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Perkenalkan, saya Meliza Dwi Ananda dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis Program Studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II atau yang dikenal dengan Museum SMB II. Museum ini terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Lokasinya berdekatan dengan Benteng Kuto Besa dan berjarak sekitar 2 km dari Monpera. Pintu masuknya menghadap langsung ke Sungai Musi dan Jembatan Ampera, sehingga sangat strategis untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Awalnya, museum ini merupakan kuta lama, istana tua dari Sultan Mahmud Badarudin I yang merupakan penguasa Kesultanan Palembang pada tahun 1724 hingga 1758. Namun pada tahun 1819, kolonial Belanda beserta pasukannya berhasil menguasai kota Palembang. Dan Sultan Mahmud Badarudin II yang pada saat itu merupakan penguasa Kesultanan Palembang diculik dan diasingkan di daerah Ternate, Maluku Utara. Bukan hanya itu, kolonial Belanda pun menghancurkan istana tersebut pada 7 Oktober 1823. Nah, dari bahan reruntuhan tersebut dibangunlah gedung baru yang bernama Gedung Siput yang dijadikan sebagai kediaman residen kolonial Belanda yaitu J.L. van Sevenhoven. Setelahnya disusul kembali dengan dibangunnya bangunan baru yaitu bangunan batu 2 lantai yang memadukan antara gaya Eropa dengan arsitektur tropis Hindia. Nah, pada tahun 1825, bangunan ini resmi dijadikan sebagai kantor residen kolonial Belanda dan pada tahun 1920 kembali direnovasi dengan penambahan banyak kaca. Selanjutnya, pada Perang Dunia Kedua, bangunan ini dijadikan sebagai markas militer Jepang. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini dijadikan sebagai markas besar Tentara Nasional Indonesia yang bernama Kodam II Sriwijaya dalam waktu yang singkat sebelum diserahkan kepada pemerintahan Kota Palembang dan diresmikan menjadi museum pada tahun 1984. Dan pengadaan koleksi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini pada tahun 1984 bersamaan dengan dipindahkannya Museum Rumah Bari ke Museum Balaputra Dewa oleh pemerintahan Kota Palembang dengan alasan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, pemindahan Museum Rumah Bari ini tidak beserta dengan koleksinya dikarenakan koleksinya merupakan cikal bakal dari koleksi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini selain arca Buddha Bukit Siguntang yang telah terlebih dahulu berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Arca Buddha Siguntang tersebut merupakan arca Buddha bergaya Amarawati. Arca ini ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang pada tahun 1920-an secara tidak utuh, karena yang pertama kali ditemukan itu adalah bagian kepala, dan beberapa bulan kemudian ditemukan kembali bagian tubuhnya. Namun, yang tidak ditemukan sampai sekarang adalah bagian kaki. Arca ini memiliki tinggi 277 cm dan terbuat dari bahan batu granit yang banyak didapat di daerah Bangka. Arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-8. Nah, selain arca ini, ada juga arca lain yang terdapat di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, yaitu Arca Ganesha. Arca Ganesha ini merupakan patung dewa Hindu yang merupakan pemberantas kebodohan dan rintangan. Arca ini ditemukan di situs Pagar Alam, Jalan Mayor Ruslan, dan berasal dari abad ke-9. Nah, adapun koleksi-koleksi di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini sangat banyak. Di antaranya ada pakaian tradisional, kain songket, alat tenun songket,
mata uang, lambang kesultanan, silsilah para raja, lukisan-lukisan dan lain-lain. Nah, di sini ada prasasti kedukan. Prasasti kedukan bukit ini ditemukan oleh M. Battenberg pada tahun 1920 di Desa Kedukan Bukit, Palembang. Prasasti ini kononnya dikatakan sebagai akta kelahiran kota Palembang karena pada prasasti tersebut tertulis 3 peristiwa penting dari Dapun Tahyang, di mana peristiwa tersebut adalah yang pertama ketika Dapun Tahyang menaiki perahu menuju kuil untuk menunaikan waisak, dan yang kedua ketika Dapun Tahyang menaiki perahu dengan membawa 20.000 tentara dan perbekalan, serta yang terakhir merupakan Dapun Tahyang yang mendirikan perkampungan Sriwijaya atau yang sekarang dikenal dengan kota Palembang. Nah, selain prasasti-prasasti, ada juga lukisan-lukisan, salah satunya adalah lukisan Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri dari Pangeran Sido-Kenayan. Beliau merupakan penulis kitab Simbur Cahaya yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Beliau lahir di Palembang sekitar abad ke-16 dan wafat pada tahun 1642. Nah, selanjutnya selain lukisan-lukisan ada juga lambang Kesultanan Palembang. Lambang Kesultanan Palembang ini dibuat oleh seorang bangsawan yang bernama Raden Natodirojo. Dahulu Raden Natodirojo ini kampungnya berada di daerah 27 Ilir. Lambang itu antara lain yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari ini melambangkan kehidupan. Selanjutnya timbangan. Timbangan ini melambangkan hukum dan pondasi daripada hukum adalah kitab suci Al-Quran. Yang ketiga ada keris. Keris ini melambangkan pembelaan diri. Selanjutnya ada bola dunia berbentuk kipas. Bola dunia berbentuk kipas ini melambangkan suatu keturunan hanya berbeda suku dan bangsa. Dan selanjutnya ada bulan sabit yang berisikan atau terdapat tulisan surah Al-Imran yang berarti umat manusia dianjurkan untuk berbuat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui tentang museum ini, teman-teman bisa mengunjungi secara langsung Museum Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, hanya itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.